Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Amin. Gimana? Masih semangat belajar hari ini? Semoga semuanya masih semangat ya. Hari ini kembali kita akan belajar tematik, masih tema 6, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah mengenal deklamasi puisi. Apa itu deklamasi puisi? Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Saat berdeklamasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain yang pertama, lafal. Lafal yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Contoh katanya izin. Izin itu diucapkan izin, bukan izin. Yang kedua, intonasi. Intonasi yaitu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. Yang ketiga yaitu jeda. Jeda yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Yang keempat, ekspresi. Ekspresi yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Selanjutnya, menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan jelas agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas itu disebut dengan jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Berikut beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, tanda garis miring 1. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernapas. Fungsi tanda ini hampir sama dengan tanda koma. Yang kedua, ada tanda garis miringnya ada 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Yang ketiga, garis miringnya ada 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Perhatikan contoh puisi yang memiliki tanda jeda. Judulnya Menjaga Alamku. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Ya, seperti tadi contoh untuk penggunaan
tanda jeda yang telah diberikan sebelumnya pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah mendeklamasikan puisi gimana? Anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2 masih semangat ya. Sekarang langkah-langkahnya yang dilakukan saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Berikut langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada, tempo, cepat lambatnya pengucapan kata-kata, irama, panjang pendek bunyi, serta kemerduan bunyi, serta pelafalan atau cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membacakan puisi. Dan yang keempat, memperhatikan mimik. Selanjutnya, penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Sekarang perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Ya, tadi itu contoh penekanan saat membaca puisi. Selanjutnya kita akan ke mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi. Memahami isi puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap lirik dan bait puisi. Memahami puisi sebelum mendeklamasikannya tidak hanya dilakukan pada puisi orang lain. Kamu juga dapat memaknai terlebih dahulu puisi yang kamu buat sebelum mendeklamasikannya. Oke, selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Selanjutnya, yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut, misalnya sedih, senang, atau semangat. Yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Dan yang ketujuh, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Selanjutnya, mendeklamasikan puisi teman. Lakukan hal-hal berikut agar kamu lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi karya temanmu. Sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Yang kedua, berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Yang ketiga, tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama,
Pertama, sapalah penonton dan memperkenalkan diri. Yang kedua, melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Yang ketiga, tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Dan yang keempat, ucapkan terima kasih kepada penonton. Lalu yang terakhir, tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Selanjutnya ada tugasnya. Kan minggu lalu kalian masing-masing sudah membuat puisi karya pribadi. Silakan dibaca dan deklamasikan puisi tersebut, lalu divideokan dan dikirim ke link yang Budia kasih di grup. Waktunya diberikan sampai maksimal saat sebelum PH. PH itu nanti hari Rabu, jadi maksimal sampai hari Selasa. Selasa malam jam 9 minggu depan. Oke, kalau gitu sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, bisa langsung jawab Ibu Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.